Tuhan mampukan saya untuk bahagiakanku. Ingat, tidak menggunakan kuesioner atau angket penelitian, karena penelitian kualitatif tidak membutuhkan angket. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita kan jalani semua, jodoh takkan kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayangkan nona, semoga kita jalani semua, jodoh takkan kemana. Sesayangkan nona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan tentang 1 jam saja menyelesaikan proposal bab 3 di dalam penelitian kualitatif. Di mata kuliah metodologi penelitian 2. Untuk itu, tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip untuk memperoleh informasi yang sempurna dan akurat tentang mata kuliah metodologi penelitian. Kita langsung ke materi. Cek cus. وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Kita bicara mengenai penelitian bab ketiga, yakni mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan 6 hal yang harus dilewati supaya dapat menyelesaikan penelitian itu sendiri. Untuk itu, simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan ke-6 hal tersebut. Buat penasaran, ini dia yang ke-6 itu. Tuhan mampukan saya untuk bahagiakanku, seorang biasa yang ada untukku. Sayang, dengar saya bilang, sapu cinta dan sayang kekotrakan hilang. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian di sini adalah bagaimana mahasiswa dapat menentukan pilihannya sesuai sama keinginannya. Seperti kita memilih jodoh. Harus mencari cinta, tegakanlah aku melangkah, membiarkanku selalu menyayangimu. Yakni sesuai dengan keinginan kita, karena kenyamanan kita di dalam melaksanakan penelitian itu sendiri. Maka di semester ini kita fokus kepada penelitian kualitatif, maka jenis penelitian kita pilih adalah kualitatif, sebagaimana yang kita dalamin di semester ini. Takkan hilang, takkan musnah rasa cintaku selamanya. Yang kedua, tempat dan
waktu penelitian. Tempatnya di mana penelitian yang akan kita lakukan? Waktunya kapan penelitian yang akan kita lakukan? Maka ini harus jelas. Contoh, tempatnya ada di mana? Di SMA Negeri 1 Siak. Jelas. Berarti lembaga pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siak. ظهر دين المؤيد بظهور. Maka seorang peneliti akan mengadakan penelitian di tempat tersebut. Waktunya kapan? Standarisasinya 3 bulan sesuai dengan surat yang akan didapatkan oleh mahasiswa setelah mahasiswa mendapatkan surat menyurat sebagai keabsahan di dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Maka kalau dimulai dari bulan Maret, maka bisa kita hitung Maret, April, Mei, selesailah membuat skripsi penelitian itu sendiri. Tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti mahasiswa harus mengulang surat menyurat lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam surat penelitian itu sendiri. Seandainya kau bisa memberi cinta tulus kepadaku, bukan selalu menjaganya, tapi itu tak bisa aku dapatkan. Yang ketiga, subjek dan objek penelitian. Subjek adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian kualitatif itu sendiri, atau orang menyebutnya informan penelitian. Sumber yang paling utama yang dicari oleh seorang peneliti di dalam sebuah penelitian kualitatif itu sendiri. Sedangkan objek penelitian adalah sarana pendukung yang dapat menguatkan pendataan dari seorang peneliti untuk menguatkan informasi-informasi yang didapatkan dari peneliti yang utama sebagai sumber penelitian, yakni subjek penelitian itu sendiri. Karena keabsahan itu harus diteliti, harus didapatkan dari pihak kedua. Pihak yang kedua inilah disebut objek penelitian untuk meng-cross-check kembali data yang didapatkan seorang peneliti dari sumber yang utama. Saya harap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan gundah, cukup satu kata setia, percaya cinta kita abadi. Selanjutnya, yang keempat, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari yang akan diteliti oleh seorang peneliti, sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari jumlah keseluruhan dari populasi itu sendiri. Maka seorang peneliti kualitatif tidak membutuhkan sampel penelitian lagi, dia cukup dengan populasi saja, karena memang dia terfokus kepada sumber utama yang akan dijadikan sebuah penelitian itu sendiri. Maka seorang peneliti kualitatif tidak membutuhkan sampel penelitian, cukup fokus kepada populasi penelitian itu sendiri, karena jumlahnya tidak banyak. Maka dari itu dia harus terfokus kepada narasumber yang dijadikan sebuah subjek penelitian itu sendiri. Usah pulang, jaga cinta, kuat saja deng doa. Jangan peduli yang dorang bilang, cuma kau saja yang saya sayang. Cuma kau, cuma kau yang saya cinta. Biarpun nanti pelangi hilang, sapu cinta tak pernah. Yang kelima adalah mahasiswa mengumpulkan data penelitian. Di
Di dalam penelitian kualitatif, maka yang paling diutamakan adalah interview penelitian atau wawancara langsung kepada narasumber sebagai sumber utama di dalam sebuah penelitian. Su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau telah hilang, sesuatu yang saya akan sanggup untuk lupakan. Jangan kau ragu dan pergi jauh, cuma kau selalu yang pasti saya mau. Ini dijadikan kajian yang utama di dalam penelitian kualitatif itu sendiri karena harus jumpa dengan narasumber utama, subjek the penelitian. Untuk itu, interview adalah jalan yang utama di dalam pengumpulan data penelitian. Di samping nanti ditambah dengan dokumentasi dan juga ditambah dengan observasi. Tetapi ingat, tidak menggunakan kuesioner atau angket penelitian karena penelitian kualitatif tidak membutuhkan angket. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona, semoga kita kan jalani semua juga tak kemana. Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona, semoga kita kan jalani semua juga tak kemana. Sesayang kau nona. Karena jumlahnya sedikit. Yang keenam, yakni teknik analisa data penelitian. Untuk itu, mahasiswa harus menguasai 4 hal di dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, reduksi data. Bagaimana seorang mahasiswa bisa mengumpulkan data-data penelitian yang sudah didapatkan dari sumber utama tadi sebagai subjek penelitian dan objek penelitian. Setelah mengadakan reduksi data, maka mahasiswa dituntut untuk display data, mengambil data yang dibutuhkan dan membuang data yang tidak dibutuhkan. Jadi yang diambil hanya data-data saja yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti itu sendiri. Setelah display data, maka member cek data diulang lagi, diteliti ulang lagi mana data yang sudah bagus, yang layak diangkat, dan ada sebagian data yang sudah bagus tadi tetapi tidak layak, boleh dibuang oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang akurat tadi. Setelah itu maka diskusi kelompok terfokus atau FGD untuk mengadakan diskusi di dalam sebuah kelompok forum terfokus untuk mengaji tentang hasil penelitian tadi. Maka hasil inilah yang terakhir yang akan disampaikan oleh peneliti kepada kalangan ilmiah. Kalau dia skripsi akan disampaikan kepada hasil kesimpulan. Jadi sebelum menarik sebuah kesimpulan, maka yang bagus penelitian kualitatif itu mengadakan FGD terlebih dahulu untuk mendengarkan informasi-informasi hasil penelitian yang baik dan yang kurang baik, maka akan dijadikanlah sebuah penelitian itu sendiri. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Apabila belum paham, belum mengerti, bingung, silakan bertanya di kolom komen. Ini insya Allah akan saya jawab satu persatu dengan video-video berikutnya supaya memanjakan mahasiswa-mahasiswi di dalam mendapatkan informasi secara detail di dalam sebuah penelitian itu sendiri.
taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.